Saya mau tunjukkan sekarang hikmah dibalik kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar ya. Kaitannya dengan ini. Nabi Ibrahim itu punya teman duduk yang luar biasa. Luar biasa. Namanya Siti Hajar. Namanya Siti Hajar. Siti itu bahasa Jawa. Siti. Tahu enggak asal kata Siti? Nggak tahu? Nggak tahu? Orang Jawa tuh dari dulu sudah NU, udah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Jawa. Kenapa? Ngajeni namanya ulama, ngajeni orang yang soleh atau solihah. Dalam bahasa Arab, kalau manggil orang yang solihah, itu biasanya dikasih depannya sayyidah. Sayyidah, iya. Kalau laki Sayyid, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kalau perempuan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidah Rabi'ah, Sayyidah Hajar. Nah, gandeng orang Jawa ini lidahnya enggak pas ngomong Sayyidah, maka dijadikan bahasa Jawa. Sida, Siti. Kenapa jadi Siti? Karena Sayyidati Aisyah, Sayyidati Rabi'ah, Sayyidati Khadijah, tuanku Khadijah, tuanku Aisyah, Sayyidati lah, Sayyidati, maka langsung disingkat jadi Siti. Siti. Jadi ciri-ciri NU gitu kan ya. Karena yang mau ngasih embel-embel di depan itu rata-rata orang NU, yang lain tuh kan jangkar kabeh. Aisyah, Fatimah, Khadijah. Oh, mbokmu ora entuk mbok celuk ngono kok ya. Boleh manggil ibunya langsung. Ibunya namanya misalnya Romlah. Romlah. Kurang ajar enggak kira-kira? Oh iya. Kurang ajar kan? Misal nama bapaknya Edwin, anaknya manggil Win gitu ya. Kurang ajar enggak kira-kira? Kurang ajar, bukan Edwin ini bukan ya. Kan kurang ajar toh? Kurang ajar. Kalau kita orang Jawa, orang Islam diajari toto kromo. Oh, manggil orang lebih tua aja, bukan Pak Leknya dipanggil Lek, gitu kan ya? Lek. Betul kan? Lek. Kabarnya Lek gitu. Padahal ya bukan siapa-siapa, tapi dipanggil Lek, Pak Lek gitu kan? Untuk menghormati, paman gitu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya paman gitu ya. Nah, bahasa Jawa gitu, maka dari Sayyidati jadi Siti. Nah, Siti Hajar, maka nanti kalau dicari istri Nabi Ibrahim Siti Hajar, itu adanya cuma di Indonesia, karena nggak pakai Siti namanya. Ini julukan dalam bahasa Jawa, sudah dimasukkan ke Indonesia, Siti Hajar. Mungkin ada yang protes, Bib namanya bukan Siti Bib gitu ya, nggak pakai Siti. Ini saya jelaskan. Nabi Ibrahim didamping istri dua, dan dua-duanya sholihah. Yang satu namanya Siti Hajar. Singkat-singkat ya, nggak usah panjang-panjang. Satu, seorang perempuan baru punya anak, tidak diceritakan waktu dipindah ke Mekah itu umurnya Nabi Ismail berapa, tidak diceritakan. Tapi berdasarkan riwayat yang menyebutkan Nabi Ismail nangis minumnya habis, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sudah selesai masa menyusui. Kemungkinan kedua, memang ibunya nggak menyusui. Dan itu agak rancu, karena kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu suka menyusui anaknya. Jadi ya mungkin Nabi Ismail umurnya sekitar 1 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Seorang istri punya bayi umur setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, tiba-tiba diajak suaminya keluar negeri, terus ditinggal. Nanya, kalau itu terjadi sama ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu siap atau banyak mikir? Siap atau banyak mikir? Banyak
Mikir. Pikiran pertama nomor satu, buat tinggali piro aku. Betul kan ya? Ini saya ditinggal di kota ini, dikasih uang saku berapa, gitu kan ya? Mau dikasih uang saku berapa, sangunya berapa? Artinya butuh tinggalan materi untuk hidup. Betul seperti itu kan? Yang kedua, nanya, ditinggalnya berapa lama? Ditinggalnya berapa lama? Yang ketiga, nanya lagi, ditinggalnya tempatnya sudah ada belum? Mbok kontrak ke omah, apa apartemen, ya, apa omah kontrakan, apa mbok tukoke Pak? Ini saya dibelikan rumah, dikontrakkan atau dikoskan? Ya, apartemen itu kalau di kota besar, Solo kos, ya dikoskan mungkin. Walaupun ada apartemen, tapi kita lebih familiar dengan kos-kosan. Ini mau di kos-kosan Pak, apa di kontrakan atau di rumah yang Anda belikan? Artinya butuh kejelasan tempat tinggal, butuh kejelasan waktu, butuh kejelasan biaya untuk hidup. Itu standar kalau ada orang mau ditinggal oleh suaminya, standarnya nanya itu. Betul begitu ibu-ibu? Kurang satu lagi, apa itu? Sing ngancani aku sopo? Ya kan? Ada ndak kenalan kamu, teman kamu atau kerabat di kota itu yang bisa nemeni saya? Kalau tidak, carikanlah siapa yang bisa nemeni saya. Kalau tidak ada keluarga, ya siapa yang bisa nemeni saya. Dan keempat hal tersebut tidak didapatkan oleh Siti Hajar. Keempat hal yang saya sebutkan ini tidak didapatkan. Siti Hajar dibawa ke Mekah, Mekah satu, tidak ada rumah, tidak ada rumah. Yang kedua, tidak ada teman, nggak ada teman. Yang ketiga, tidak ada nafkah yang cukup, nggak ada nafkah yang cukup, nggak ada. Yang keempat, tidak ada kejelasan berapa lama ditinggal di situ. Pertanyaan saya, wanita ditinggal dengan kondisi seperti itu tidak mengeluh sama sekali, biasa atau super? Biar ibu-ibu yang jawab, biasa atau super Bu? Super. Nah ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Dan wanita itu bukan nabi, wanita itu bukan nabi, karena tidak ada wanita yang jadi nabi. Ini wanita yang solihah yang bisa ditiru oleh siapapun. Yang jadi masalah, ibu-ibu mau niru atau mengatakan wah ya boh. Yang mana? Bapak jangan jawab, saya nanya ibu-ibu. Bu, yang mana? Lah, tuh kan? Semangatnya, oh salah mungkin, oh nggak mungkin, oh mustahil, nggak masuk akal, itu nggak bisa ditiru, itu kan istrinya nabi. Jangan ngomong nabinya, kita bahas istrinya, betul kan? Istrinya wanita biasa yang solihah, sama, Tuhannya ya sama, makanannya ya bahan pokoknya ya sama. Kalau roti ya gandum, ya kan? Kalau daging ya sate itu ya dari sapi atau kambing, mungkin onta sekali waktu, ya seperti itu, sama. Hidupnya ya siang, ya sore, ya malam, ya sama. Minumnya ya sama, ya air. Waktunya ya sama, 24 jam. 24 jam. Yang enggak sama apa? Tekadnya. Lah ibu tekadnya bagaimana sekarang? Ibu tekadnya pengen niru atau abot? Loh makanya banyak kisah dikisahkan, diceritakan, itu cuma jadi dongeng. Luar biasa. Masya Allah. Betul ibu-ibu? Ya, kok betul tuh ya? Jangan begitu, dengar cerita seperti ini. Cerita ini adalah suri tauladan. Yuk kita tiru, ayo kita tiru. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Cuma nanya satu hal, Pak, Bapak tinggalkan kami di sini ini kena apa? Alasannya apa? Adakah sesuatu? Ya,
Jadi kalau memang tuh alasannya karena marah, ya mau minta maaf gitu loh. Iya kan? Nabi Ibrahim yang nggak jawab. Oh ini alasannya bukan karena istrinya jahat, bukan karena istrinya buruk, bukan karena Nabi Ibrahimnya marah, nggak seneng, bukan. Alasannya ini sendiko dawuh nih. Ini dawuhnya Gusti Allah, harus saya laksanakan. Gimana ya mau jawabnya? Nabi Ibrahim nggak mau nerangkan, karena nggak ada perintah menerangkan. Terangno, kandhanono aku sing ngongkon, nggak ada. Nggak ada perintah menjelaskan, menerangkan, itu tidak ada. Sampaikan pada istrimu, sampaikan pada anakmu, ini perintahku, perintah Allah, harus dilaksanakan. Nggak ada. Pokoknya tinggalkan saja, udah kamu pergi. Perintahnya begitu. Ini perintah ringan atau berat? Berat. Ya, perintah berat. Loh, orang zaman sekarang, istri zaman sekarang, bapak sudah menjelaskan 1000 alasan, jawabannya mesti ora ono, ora percaya. Betul bapak-bapak? Mantap sekali jawab ini. Ini korban kelihatannya ini. Ya kan Bu ya? Suami udah menjelaskan alasannya yang detil, alasan sesuai syariat, alasan yang benar. Kira-kira istri mudah percaya? Tidak. Apalagi kalau nggak ada alasan, kira-kira bagaimana? Oh ngono ya, gitu ya. Sekarang udah tidak mau diskusi lagi ya, tidak mau ngobrol-ngobrol lagi ya, maunya mau main terjang sendiri ya. Saya udah tidak dianggap lagi sebagai istri ya. Udah kalau begitu pulangkan saja saya. Loh, uleh keneng di. Loh ini saja saya lagi nunut sama ibumu kok ya. Kacau ini kan jawaban seperti itu. Lah wong kok tinggalnya tuh di rumahnya ibunya si istri kan. Pulangkan saya ke rumah ibu saya. Lagi neng omah ibumu wis mulih kok. Ada diulih keneng di. Ini contoh ya yang bagus. Ketika Nabi Ibrahim tidak menyampaikan alasan, yo istri nggak makso. Istri nggak makso, berusaha memahami. Suami saya tidak memberikan penjelasan. Saya yakin suami saya orang baik. Saya nggak mau banyak nanya, mesti apa? Tak kira-kira wae, apa ya kira-kira? Kira-kira apa? Nanya, Pak, disuruh sama Allah ya. Mantuk Nabi Ibrahim. Lanjutkan Pak, jangan bingung hidupmu, lanjutkan. Kami pasti diurus sama Allah Ta'ala, jangan khawatir. Nanya Bu, boleh nanya? Ibu kira-kira kalau nanya alasan sama suami kemudian gak dijawab, terus gimana? Para pemirsa di rumah, gimana kira-kira? Panas dingin? Atau cuman panas gak pakai dingin? Marah kan umum ya. Wong takon ape-ape, saya nanya baik-baik tapi kok nggak dijawab. Terus balasannya apa? Emangnya yang bisa diam cuman kamu? Aku juga bisa diam. Betul ibu-ibu? Loh tuh ngaku kan? Oh itu pelaku. Ngaku betul. Jadi suami nanya nggak jawab, ya istri ya. Oh kalau begitu ya udah. Aku ditanya juga nggak mau jawab. Bu, loh ini saya ngasih contoh. Ini suami nanya, bu, diem aja. Bu, kok nggak dijawab? Bu, nggak dijawab. Setelah sekian lama, tahu kan rasanya kalau tidak dijawab. Ada yang model begitu di sini? Mohon maaf ibu-ibu, haji ini menceritakan kebesaran seorang wanita. Kebesaran seorang wanita, jadinya ibadah haji, jadinya Nabi Ismail, jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadinya kota Mekah, jadinya kota Mekah. Itu karena Siti Hajar seorang wanita yang luar biasa. Makanya jenengan harus bangga jadi wanita, punya wanita yang seperti itu. Contonen jelas. Ini kok terus jadi diem semua kenapa? Bu, siap mencontoh?
Jangan pernah mendiamkan suami, ya Bu ya. Yang boleh ngambek itu suami, bukan istri. Loh ini syariat ya. Artinya suami boleh diam untuk didik istri. Gak ada judulnya aku akan didik suamiku terus bojone meneng, kurang ajar namanya. Paham? Paham Bu? Paham. Nah tapi suami saya jengkelin Ustadz, urusannya dia sama Allah. Tugasmu mendoakan, jangan terus gaya tak balas biar tahu rasa dia. Begitu sikap begitu justru dosanya luar biasa. Lu wanita kan sering nggak sadar ditunggangi setan al-iblis dengan alasan-alasan demi kebaikan suami saya, demi kebaikan suami saya. Baik dari mananya kalau caramu buruk? Paham? Bu, tolong maafkan saya ya. Saya nggak niat jelek-jelekin ibu-ibu, enggak ya. Cuman memaparkan kejelekan ibu-ibu. Beda loh ya, beda kan? Beda. Memaparkan kejelekan ibu maksudnya sikap beberapa istri yang ada ini di masyarakat yang begitu banyak atau dikit? Oh, istri kok mau ngasih pelajaran suami? Ini kira-kira istri genah atau orang genah? Belas. Ibu, boleh lanjut? Lanjut atau sudah? Yakin? Tidak sakit hati? Hebat ya, diajar begini nggak sakit hati. Biar rodo enak, monggo diminum dulu. Sudah habis? Oh belum dapat? Oh kawan-kawan, ladies first, wanita didahulukan ya. Tolong dikasih minum tuh. Teh panasnya dikeluarkan untuk ibu-ibu yang di atas. Lanjut ya. Nah, coba perhatikan ya, coba perhatikan. Habib Muhammad Fadl Bib. Masya Allah. Jadi Bib lagi bicara, banyak wanita yang berusaha mendiamkan pria, sedangkan pria itu adalah suaminya. Itu istri begitu kurang ajar atau enggak Bib? Lebih ajar. Lebih ajar. Katanya bukan kurang ajar tapi lebih ajar gitu. Ini apa lupa Rasul bersabda? Apa lupa Rasul bersabda? Kalau diizinkan seorang itu sujud kepada orang yang lain, manusia sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan seluruh istri untuk sujud pada suaminya. Betul? 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 Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Nabi. Jenengan mau meri, mau marah? Bu, jadi yang boleh ngambek itu para. Coba nanya sama Bib Muhammad nih pakar fikih. Bib, boleh enggak Bib istri ngambek Bib? Enggak boleh. Enggak berani jawab, cuman begini. Enggak boleh. Kalau manja boleh. Manja sama marah lain loh ya. Dipanggil misalnya begini, misal ya manggilnya mie, ya mie ayam, mie godok gitu kan. Oh sekarang kan papi, mami kan, oh, kadang orangnya orang Mojo, panggilnya papi, mami itu ya. Mojo itu kan, bune pakne itu kan pantas ya kita. Solo tuh bune pakne kan pantas. Di mas itu kan lebih enak. Mie ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu model kan ya, model. Keren ya. Keren, menurut satu kaum keren, menurut kaum yang lain gila nih, kan bisa ya. Tergantung sudut pandang, namanya seni, itu kan seni, selera orang beda. Misal begini, nah ini istrinya dipanggil pura-pura ara krungu, mi ya. Terus ada apa toh sayang lagi apa? Ya pura-pura nggak dengar karena manja, tapi kalau keterusan mi 8 jam dipanggil mi kok ya orang balas, laknat kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala.
Betul Habib? Kalau saya disalahkan loh Habib. Jadi dipanggil sama suami kok kemudian tidak mendatangi panggilan suami, itu malaikat gergeten. Duh, kok kurang ajar. Siapa dirimu ya? Dah mesti al-syaitan wal iblisu bisiu. Bisik ini di telinga dia bisik. Bisik begini. Bisiknya modelnya begini nih. Ya kan untuk ngasih pelajaran pada suami, biar ngerti suami itu. Ya, biar suami tidak semena-mena. Mohon maaf. Suaminya mau seperti apa? Itu urusan suami dengan Allah. Urusan suami dengan Allah. Justru ketaatan ibu kepada suami itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Itu yang akan mendatangkan hidayah. Bukan dengan cara-cara syaitani, mendiamkan, tidak menggubris panggilannya, mengabaikan, cuek, ya itu tidak baik. Dan Siti Hajar mencontohkan yang luar biasa. Suaminya dipanggil diem saja, nggak marah, jalan sambil pergi loh. Mas, kok ditinggal di sini kenapa? Jalan saja Nabi Ibrahim. Mas, kok ditinggal di sini kenapa? Marah? Enggak. Coba kalau ibu-ibu, Mas, aku mau tinggal neng kene apa? Meneng tok. Mas, balira. Dijak perang gitu ya. Mas, balik enggak kamu ya? Ayo dengarkan, saya lagi ngomong ini ya. Jangan pergi itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi bedanya wanita-wanita yang ada ini dengan wanita yang solihah pol tadi Siti Hajar, itu bedanya banyak atau dikit? Banyak pol. Ya banyak pakai pol. Ini ada perbedaan yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Ya, saya sengaja mau ambil sisi hikmah yang agak beda nanti dari apa yang pernah diungkap sama kebanyakan orang. Sudah ada yang pernah ngungkap, tapi insya Allah dari sisi yang agak beda dengan yang diungkap oleh banyak orang. Jadi saya fokusnya bukan ke Nabi Ibrahim, bukan ke Nabi Ismail. Saya mau fokus pada Siti Hajar. Siti Hajar. Bayangkan ditinggal oleh suaminya dan tidak ada kejelasan suaminya akan kembali atau tidak. Gak minta cerai. Ibu, kalau misalnya seorang suami ngomong begini Bu, Dek, ini ngomong loh ya, Dek, saya mau pergi ke luar negeri, baliknya nggak ngerti, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 30 tahun. Kamu kalau betah tunggu aku, kalau nggak betah ya terserah dirimu. Jawabannya pilih mana Bu? Sayang, sampai mati akan kutunggu dirimu. Pus. Begitu mau ditunggu? Pus. Mau ditunggu atau sepurone engkang kathah Pak? Silakan Bapak segera ke pengadilan Jangan gantung aku seperti dengan status yang tidak jadi istri tapi tidak diajak disuruh menunggu di sini betul ibu-ibu? Butuh kejelasan toh? Siti Hajar ditinggal nggak cetol, nggak minta aneh-aneh. Suamiku silahkan pergi, jangan khawatir, aku istrimu dan anakmu akan dirawat oleh Allah, dijaga oleh Allah, diurus oleh Allah. Kamu yang tenang ya Mas ya. Saya mau nanya, sikap hati seperti ini sudahkah dimiliki para istri? Jangan suami yang jawab. Kalau suami subjektif, biar para istri yang menjawab, para wanita, ibu-ibu. Sudah punya sikap hati yang begitu belum Bu? Saya mau nanya, jenengan ikut hari raya kurban sudah berapa kali? Dari mulai balik sampai hari ini udah berapa kali? Puluhan kali, betul? Puluhan kali. Tapi sikap hati Siti Hajar belum pernah dicontoh sama sekali. Lah terus yang didapat apa? Sate.
Loh, ini loh. Urusan sate makan-makan tuh kita alhamdulillah seneng-seneng tiap tahun tuh ya. Seneng-seneng. Bukan itu yang pengen kita masukkan di hati kita, tapi itu sikap hati wanita seperti ini, itu yang harus kita didikkan pada istri kita, pada anak perempuan kita. Ya Bu ya. Nah, kamu itu wanita. Wanita itu kemuliaannya ada dalam dadamu, bukan di luar. Ada dalam dadamu, ada dalam dirimu, dalam jiwamu. Nah, itu kemuliaanmu. Ya Bu ya. Ini Habib Novel lagi ngomyang, dremimil, ngomong nyantai. Judulnya tadi obrolan santai. Yang penting pokoknya bisa manfaat dan barokah. Kira-kira manfaat enggak Pak? Buat bapak-bapak manfaat? Buat ibu-ibu? Kepekso itu manfaatnya itu ya. Bu, doakan ya suatu saat nanti entah kapan Habib Novel bisa beli lift ya, ditaruh di pojok sana khusus buat lansia yang udah lanjut usia, yang umurnya 50 tahun ke atas, biar naik ke atasnya pakai lift. Begitu ya. Saya nggak tega lihat ibu-ibu itu terus pegangan, nggak tega. Saya tuh di batin ya kroso, dure, kok orang entek. Betul kan? Ada yang batin begitu? Oh betul tuh. Oh, saya baru niat aja dapat ganjaran kok. Baru niat dapat ganjaran, dapat pahala. Nah itu tadi Siti Hajar, ditinggal sama Nabi Ibrahim, nyantainya luar biasa. Berikutnya, tidak ada su'dzon, tidak ada prasangka buruk kepada Allah dan kepada manusia. Ini keren ini. Sebelum keren yang berikut, kita minum yang berikut ini dulu. Habib ya. Sambil saya minum kopi, coba Habib Muhammad menimpali dikit. Ditimpali Habib. Jadi tidak usah pakai assalamualaikum, sudah saya wakili assalamualaikumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sambil menunggu Habib Novel minum teh. Oh minum kopi. Ternyata malam hari ini episode istimewa. Pas dengan tema kita, tema kurban. Kalau kemarin bapak-bapak kurban sapi, kurban kambing, malam ini ibu-ibu kurban perasaan. Ya insya Allah pun Bu jenengan mirengaken mawon, mugi-mugi nggih saged diamalke nggih. Ya mudah-mudahan istri saya di rumah juga dengar insya Allah. Mungkin itu Beb. Ini singkat tapi menohok gitu. Jadi menasehati tapi pinjem mulut Habib Novel ini. Bapak, boleh saya mewakili Anda menasehati para istri? Oh silahkan. Boleh sama silahkan tuh beda loh ya. Silahkan, itu berarti mantap. Lanjutkan begitu ya. Jadi begini, Siti Hajar itu kan bukan satu-satunya istri Nabi Ibrahim. Betul ya? Bukan satu-satunya istri Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim punya istri yang lain. Punya istri yang lain. Dan istri yang lain ini dari kelas bangsawan gitu ya. Kelasnya bangsawan. Kalau Siti Hajar itu asalnya budak. Asalnya budak. Ya kemudian dimerdekakan. Dihadiahkan kan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul begitu Habib Muhammad? Ya. Menariknya di sini. Seorang wanita dari kelas biasa dinikah seorang nabi yang luar biasa. Wanita ini menjadi wanita yang tahu diri. Wanita yang tahu diri. Bukannya dia semakin menyombongkan diri. Aku istri Nabi. Enggak. Tapi dia semakin meniadakan dirinya. Semakin meniadakan dirinya dan tidak pernah curiga, tidak pernah su'dzon, tidak pernah berpikir buruk kepada siapapun dan kepada apapun. Duh, menarik. Kadang itu kita tidak berpikir buruk, tidak su'dzon, tidak prasangka buruk pada manusia.
Tapi prasangka buruk pada keadaan. Ada toh? Prasangka buruk pada keadaan. Ini kok pasar sepi terus, ini mau kenapa ini? Ada kan yang orang mikir gitu? Berapa hari ini kok gigi saya sakit? Wah, apa ya tandanya ya? Ya ada, mau ada apa ini? Mikir buruk karena keadaan. Atau keadaan dalam contoh dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan masyarakat. Saya kok dikucilkan masyarakat seperti ini? Ini memang saya itu orang yang jelek, saya orang yang begini. Keadaan membuat dia berpikir buruk. Kalau mikir buruk karena orang lain itu udah, ini pola kita ini, didik-didik mikir elek, didik-didik mikir elek, gitu kan? Dikit-dikit berpikir buruk. Siti Hajar enggak. Satu, dia punya madu. Kan ada apa namanya, sedikit celoteh teman-teman saya. Bib, tahu enggak Bib? Cara membedakan madu asli sama madu palsu. Saya bilang enggak tahu. Madu asli Bib kalau dibawa ke rumah itu pasti menimbulkan pertikaian. Kalau madu palsu aman Bib. Saya awalnya enggak dong, maksudnya madu asli kalau dibawa pulang ke rumah itu bisa terjadi pertikaian di rumah. Mudeng enggak ibu-ibu? Jadi ibu-ibu dibawakan madu asli sama suaminya mau atau tidak? Loh, gak mau. Jadi dalam bahasa Indonesia ya, madu itu istilah untuk seorang pria yang punya istri lebih dari satu, gitu kan ya. Maka istri yang satu kepada istri yang lain disebut madu. Istri keempat dengan istri ke satu dikatakan istri keempat, madunya istri ke satu. Istri ke satu, madunya istri ke keempat. Betul kan? Dan orang Jawa, orang Indonesia ini pinter. Tidak pernah dikatakan racun. Betul kan? Ini madumu. Berarti manis atau enggak manis? Manis. Manis. Makanya orang yang mengatakan poligami itu racun berarti menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Betul ibu-ibu? Lanjutkan Bib, korban apa Bib? Perasaan. Katanya malam ini ibu-ibu suruh korban perasaan Bib Muhammad. Mohon maaf, saya mau jelaskan sesuatu ini menarik ya. Saya mau menunjukkan wanita hebat inilah yang merubah jazirah Arab menjadi sesuatu yang luar biasa. Wanita ini seorang wanita namanya As-Sayyidah Hajar, Siti Hajar nih. Coba bayangkan, punya madu, madu. Suaminya meninggalkan beliau dengan bayi, tanpa teman, bekal cuman cukup untuk beberapa hari di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada rumah, nggak ada bangunan. Geletakkan begitu saja, ditaruh begitu saja, ditinggal tanpa pamitan, tanpa basa-basi. Perginya kemana? Bukan ke kota yang lain, perginya kembali ke rumah di mana ada madunya di situ. Saya mau nanya, itu kalau ibu-ibu umum atau meledak? Meledak atau umum Bu? Meledak. Tapi sepanjang sejarah Siti Hajar tidak pernah disebutkan Siti Hajar sedikit pun cemburu kepada istri Nabi Ibrahim yang lain. Gak ada. Cemburu dalam bahasa ibu-ibu sekarang itu ya. Karena cemburu dalam bahasa syariat itu dengan cemburunya istri-istri yang ada ini udah lain. Ini bukan cemburu, itu marah. Bu, tahu enggak Bu bedanya marah sama cemburu? Ibu pernah cemburu? Ngakunya pernah cemburu, betul? Tapi tahu enggak bedanya cemburu sama marah? Cemburu itu timbul karena betul? Ingin menarik perhatian yang betul?
Timbul karena kasih, pengen semakin dekat dengan yang itu namanya Nah kalau banteng piring kemudian mencaci maki yang dicintai, itu cemburu atau marah? Lah ibu-ibu sering cemburu atau sering marah? Bu, Bapak sabar dulu ya Pak ya. Ini emang momennya lagi momen Siti Hajar ya. Jadi Siti Hajar tidak pernah nyebut pulanglah kamu kepada maduku sana, silahkan bersenang-senang di sana, dengan bahasa sinis. Kadang kan wanita suka bahasa sinis begitu ya Bu ya. Karena kalau dek karena serasa bali sisan. Ada enggak yang suka ngomong gitu? Ada. Padahal jangan ke sana, di sini saja, begitu kan? Kok kelihatannya paham semua nih ya. Pengalaman ya. Bu, Siti Hajar tidak suudzon pada Nabi Ibrahim. Tidak sedikit pun ada prasangka buruk kepada suami. Mesti setan BCI, lu ikulah Nabi. Betul loh? Barusan setan ngomong gitu kan? Habib kok tahu? Loh setannya juga BCI saya. Oh, bisik-bisik setan itu kedengeran. Itu kan Nabi. Ya pantas kalau istrinya tidak curiga, tidak prasangka buruk. Karena Nabi nggak seperti suami-suami ini. Ketoke do kuplukan, tapi ya kaya ngono. Betul ibu-ibu? Nah, kurang ajar toh. Sepurone Bu. Ini cara pikir yang salah. Cara pikir yang salah. Nggak boleh kita ngomong itu kan Nabi, suami saya nggak seperti itu. Kita nggak boleh belajar dengan cara yang seperti itu. Ini kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri. Kalau dilihat itu Nabi, maka ya selesai, nggak usah diceritakan, nggak usah dicontoh. Paham? Contoh misalnya Nabi sholat tahajud, Rasulullah SAW bangun tahajud sampai kakinya bengkak, jangan ngomong, lah itu kan Nabi, yontek. Habis kan? Habis. Rasulullah sholat, Sayyidina Utsman sholat, satu rakaatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu khatam Al-Quran. Itu kan sahabat Nabi, entek. Gak bisa dicontoh. Kita nggak boleh pola pikir belajar dengan cara begitu, salah. Itu salah. Kalau diceritakan kehidupan sebuah keluarga, jangan bilang itu keluarga Nabi, itu keluarga Rasul. Bilang itu sebuah keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Dan ini sebuah keluarga. Suaminya namanya Ibrahim alaihissalam, istrinya namanya Hajar, anaknya namanya Ismail alaihimussalam. Keluarga ini yang kita setiap sholat disuruh minta berkahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini keluarga. Saya mau ngajak teman-teman nih mikirnya begitu. Jangan mikir, oh ini Nabi, ini Rasul. Itu yang dipakai setan selama ini. Oh itu kan kiai. Oh itu kan bunyai. Oh ya pasti bisa. Lah aku sopo? Saya siapa? Kok caranya begitu nanti kan ya nggak ada orang maju, nggak ada orang maju, mundur terus, nggak maju maju. Ini keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak. Dan kita harus ceritakan keluarga ini yang utuh. Maksudnya suami ini bukan punya satu istri, punya dua istri. Kemudian dia tinggalkan salah satu istrinya di padang Sahara bersama anaknya, dia pulang ke istri yang lain. Walaupun suami ini seorang pendakwah, tugasnya berdakwah, menyuruh umat ke jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kan dia pulang ke rumah istri yang lain. Bagaimana menjadi wanita yang ditinggalkan oleh suami, pergi kepada istri yang lain, sendiri di padang sahara bersama anaknya, bisa tidak berpikiran buruk pada suaminya? Bisa enggak, Bu? Maksud saya ini mudah atau susah? Susah. Siti Hajar bisa atau enggak bisa? Berarti beliau biasa atau luar biasa? Saya pengen ibu-ibu mikir ini loh, wanita ini luar biasa. Gitu loh, jadi bisa menghargai. Tidak selamanya dibahas Nabi Ismail disembelih santai, meletakkan lehernya, bla bla bla, masya Allah gitu. Nabi Ibrahim begini dibakar, tapi Siti Hajarnya nggak dibahas. Betul kan? Benar kan? Nggak diangkat toh, nggak diungkap kan? Padahal ini luar biasa, luar biasa. Kemudian coba lihat, tidak menyesali kondisinya. Iya, memang beginilah nasib istri kedua, dibuang-buang, ditinggal-tinggal, disia-siakan. Ini prasangka-prasangka yang ada dalam hati manusia, yang ada bisikan-bisikan setan. Siti Hajar gak begitu. Ini Allah meletakkan saya di suatu tempat, saya dikasih amanat menjaga amanat suami saya, yaitu anak saya disuruh merawat anak saya sendiri di sini. Yakin sama Allah, tanggung jawab saya ngurus anak saya, gak mikir yang lain. Bisa enggak jadi wanita yang tahu tanggung jawabnya? Boleh, Bu, saya kasih contoh. Ibu nganggur di rumah, ngurus anak 5. Saya mau nanya, mudah atau berat? Berat kan? Kalau ada bapak yang ngomong mudah, ngomong sama saya, Bu, tak jewer. Ngurus anak 5 sendiri di rumah, itu beratnya luar, ya kan? Berat. Sementara suami ibu pegawai negeri, tugas kantornya sebentar ke Bandung, sebentar Pontianak, sebentar Banjar, sebentar Bali, pergi terus. Tugas kantornya begitu. Terus ibu ngomong begini, enak bener ya kamu ya, keluyuran sana sini, saya yang susah ngurus anak-anak. Ada enggak yang ngomong begitu? Tuh kan, tuh. Ada kan? Kenapa? Karena ibu tidak mensyukuri tanggung jawab ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap tanggung jawab itu beban dengan membandingkan seakan-akan suami enak-enakan, saya susah-susahan. Betul kan? Kok pas kabeh ya? Di atas tuh pada badan kok Habibie kok ngerti, kok pas gitu ya? Sadar tidak sadar, saya udah 1 jam berbicara. Betul? Iya. Jelas? Udah cukup saya ajarnya? Oh, lagi mau? Aneh ya, ibu-ibu ini padahal lagi disinggung habis-habisan ya. Tapi lagi mau. Oh, tuh semangat mau, semangat. Wanita yang tahu tanggung jawabnya ini ya Siti Hajar. Dia enggak ngomong, enak bener mas ya, kamu pulang ke sana, ke negara sana, tinggal sama istrimu yang satu, kamu hidup di kota banyak orang, kamu bisa makan mudah, minum mudah, aku di sini susah, udah makan susah, minum susah, tetangga nggak ada, sendirian, entah malam bisa buat api atau nggak ngerti gitu kan, menghidupkan api loh. Coba bayangkan dulu tuh belum ada korek, nyalain api gimana ya, sendiri. Entah gimana nanti nasib saya, udah kamu enak-enakan, enggak ada mikir begitu. Tanggung jawabku ngurus anak, fokus di situ, disyukuri tugasnya ngurus anak. Betul? Hasilnya, nih lihat, kalau wanita menjalankan tanggung jawabnya dan mohon maaf, sorry, lupa Bib, mohon maaf, banyak wanita tidak menjalankan tanggung jawabnya.
Betul ibu-ibu? Disuruh ngurus anak, tapi yang diurus bukan anak. Betul ibu-ibu? Anak yo tak urus kok. Urus. Tapi banyak nonton TV-nya atau ngurus anaknya? Kalau zaman sekarang selain TV apa? Handphone. Ya, banyak ngurus anaknya atau main handphonenya? Main handphonenya. Siti Hajar ndak fokus ngurus anak, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala karena anak ini akan dijadikan anak yang luar biasa. Dijadikan anak yang luar biasa, sama Allah disterilkan dari segala bentuk pergaulan. Beb Muhammad belum pernah dengar yang satu ini, yakin? Betul kan Beb? Beliau kaget, ajib, bagus betul nih, belum pernah dengar nih. Yang hadir juga belum pernah dengar kan? Sama, saya juga baru dengar. Saya baru saja dengar, baru. Dari mana? Dari lisan saya sendiri baru dengar, saya belum pernah dengar. Ibu-ibu juga belum pernah dengar kan? Disterilkan dari semua pergaulan. Kenapa? Karena pergaulan di masa itu udah amburadul. Seperti zaman ini amburadul pergaulan. Maka anak itu paling aman hidup bergaul hanya dengan ibunya yang solihah, tidak bergaul dengan siapapun, dididik langsung oleh ibunya, bukan oleh siapapun. Sepurone ingkang kathah titipkan sekolahan. Lah emang sekolahan tuh bisa jamin? Oh, yang guru yang ngerokok banyak kok. Banyak enggak? Oh, kadang ijol-ijolan rokok. Selepas sekolah ya. Kalau di sekolah kan nggak boleh. Selepas sekolah itu jadi temennya. Habib kok tahu loh? Pernah kan teman-teman saya juga pernah sekolah kan ya? Ya kok. Ya memang rokok nggak dilarang di negara kita asal nggak di dalam sekolahan toh. Tapi kan jadi contoh yang nggak baik kan buat apa namanya muridnya. Seperti itu. Apa bisa dicontoh? Mohon maaf yang banyak. Apalagi sekolahan yang tidak Islam. Sekolah umum, ibu gurunya, Masya Allah, bajunya super, pokoknya super, saya nggak mau bahas, super itu. Anak kita titipkan ke sekolah seperti itu. Belum lagi cara bicaranya guru, walaupun baik, bicaranya bagus, kadang nggak sama dengan cara kita ngajar anak, betul kan? Mungkin kita ngajar anak dengan gaya bicara seperti ini, tapi lingkungan di sekolah itu lain. Temennya apalagi, Masya Allah, temennya berangkat gak kenal segawon, pulang dari sekolah ngerti segawon. Betul kan? Loh kok ini ono kosakata anyar ke segawon? Itu konti, tanya dari mana? Itu temen tuh yang namanya ini tadi bilang begini, temennya ini. Kacau kan pergaulan ini? Kacau enggak? Belum lama nih di TV belum lama. Anak SD meninggal dunia, betul? Kelas 2 SD, jalarannya, penyebabnya secara medis karena kena pukulan temannya. Yang salah siapa? Bukan anak itu yang salah, yang paling banyak salah adalah kita sebagai orang tua. Kenapa? Membiarkan anak kita nonton televisi, dan televisi itu banyak sekali adegan kekerasan, dan banyak adegan kekerasan diperankan oleh anak kecil. Betul atau betul? Anak kecil jadi pendekar, banyak enggak itu? Banyak, dan itu kok ya dibiarkan oleh yang berwenang. Katanya nggak boleh anak kecil kekerasan, tapi yang ditontonkan anak kecil memerankan adegan kekerasan, mestinya kan nggak boleh, karena itu kan dicontoh. Oh mukul, oh megang golok, oh bacok, itu semua ada di TV. Anak kecil kan nggak ngerti. Oh no padu ki ono watu keprok ki ono ya. Di film begitu loh, di film begitu kan ya. Kok kalau ada bacok kan itu. Wah coba, dia nggak ngerti. Anak kecil tuh nggak ngerti. Kitanya yang salah. Ini lingkungan sekarang dari televisi, dari macam-macam. Allah Taala mensterilkan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi berarti Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah itu bagus atau nggak bagus? Bagus. Makanya jangan mengatakan Allah kok tego ya. Menungsoi kadang rumangsa keminter, gaya sok. Allah tidak berperi kemanusiaan. Mungkin rokok yang model gini. Neraka aja nggak pantas buat dia. Kenapa? Kurang. Neraka itu kurang ya, kurang. Jadi mestinya
neraka super itu. Lu ada yang lebih dari neraka, apa itu? Tidak disapa Allah. Enggak disapa Allah. Karena kalau di neraka itu kadang masih disapa sama Allah yang di neraka itu. Yang di neraka kadang masih disapa sama Allah. Nah kalau udah nggak disapa sama Allah itu lebih dari neraka. Lu bayangkan masa mengkritisi Allah, kan kurang ajar ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kiatannya tuh masuk ya begitu toh. Masuk Nabi yuk ninggalkan anaknya di padang pasir itu. Dan yang nyuruh Allah lagi itu. Masuk ya begitu nih. Na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata bagus disterilkan. Gak ada dunia luar di awal perjalanan itu ya, gak ada dunia luar. Kemudian dikirimkan yang nemenin suku Arab yang terbaik dari Jurhum, orang-orang yang pinter, betul Habib? Orang-orang yang luar biasa, dipilihkan lingkungan yang terbaik, diciptakan lingkungan baru yang paling bagus. Dan kuncinya di siapa? Ibu. Al-Madrasatil Ula, ibu ini sekolah pertama. Maka anak itu lebih banyak mencontoh ibunya. Karena pagi melek moto, bu, mau makan, bu, mau minum, bu, mau mandi, bu, minta pakaian, bu, betul? Lah yang dicontoh, minta makan, bu, kosek, teriak, nanti dulu, tahu enggak, capek, lelah, I'm so tired. Misal wanak batin, oh corone caranya kalau ada orang minta tolong itu nolaknya begitu. Oh iya, genten bapaknya manggil, nak tolong ambilkan sandal, capek tahu. Niru ibu ya soalnya, niru ibunya. Ini pendidikan pertama ada pada ibu. Berarti kunci suksesnya kebanyakan manusia itu di mana? Ibu. Makanya Rasul mengingatkan, surgamu di bawah telapak kaki ibu. Artinya tunduklah pada ibumu, kamu dapat kesuksesan dunia akhirat. Tapi Rasul juga dandani dadi mbok ki yo sing genah. Paham kan? Jadi ibu yang betul, jadi ibu yang bener. Nah, Siti Hajar menjalankan tuh tugasnya, tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nilai putranya, entah itu yang pertama atau yang kedua, yang ketiga tidak dijelaskan ya, nggak dijelaskan. Bisa jadi sebelum itu sudah pernah ketemu, bisa jadi belum pernah ketemu. Ada khilaf ulama. Anggap saja udah pernah ketemu, anggap. Tapi kan jarang sekali. Ketemu kemudian bapaknya ngomong, nak, bapak ini kok ngimpi nyembelih kamu ya nak ya. Anaknya itu ngerti kalau bapaknya nabi. Anaknya ngerti kalau bapaknya nabi. Artinya bapaknya itu lagi ngomong, nak, bapak ini lagi diperintah nyembelih kamu. Ini omongan kecil atau luar biasa gede nih? Pol-polan toh? Jenengan sama kambing aja ndak ngomong toh, "Bek, bar iki kowe dibelah lho." Ndak toh? Enggak kan? Ini Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, saya diperintah nyembelih kamu dengan kalimat, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi nyembelih kamu, pendapatmu gimana nak? Anak umur 10 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu usia menurut ahli tafsir 10 sampai 12 tahun. Jadi kelas berapa itu? 6 SD kurang lebih ya. Ya kan? Umur-umur kelas 5, kelas 6 SD. Anak kelas 6 SD ditanya sama bapaknya, saya diperintah nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jawabannya, Pak, itu kan perintah, laksanakan, jangan khawatir. Insya Allah anak mungkin masuk orang sabar. Saya mau nanya, ini anak biasa atau luar biasa? Lah yang didik siapa? Ibunya. Bapaknya di mana? Bapaknya di luar negeri. Tiap hari yang nemeni ibunya, yang ngasuh ibunya, yang didik ibunya. Jadi begini hasil didikan dari ibunya. Tapi kita pernah bahas ibunya detail begini? Jarang toh? Jarang. Jadi ibu-ibu, kalau ibu pengen anak ibu jadi wali, kuncinya di ibu. Makanya fokus. Hasilnya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail hasilnya adalah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Satu menghasilkan Rasulullah SAW. Saya mau nanya, cocok enggak Siti Hajar punya putu namanya Nabi Muhammad SAW? Cocok. Jangan ngomong, lah emang takdirnya begitu, bib, kacau. Takdir meneh. Ya, kalau semua ditekkan takdir ya habis gitu kan ya. Apa jenengan tahu takdir jenengan? Enggak kan? Syariatnya begini, karena beliau serius ngurus anaknya yang namanya Ismail alaihissalam, ya Nabi Ismail, maka Allah jadikan anak keturunannya orang-orang yang luar biasa. Makanya ibu memegang peran penting. Tolong ibu-ibu jangan niru sinetron, jangan niru artis manapun dalam film apapun, jangan. Tapi tiru aktor-aktor nyata yang ada dalam Al-Quran, aktor-aktor nyata yang ada dalam hadis, aktor-aktor nyata yang ada dalam kehidupan para sahabat, aktor-aktor nyata yang ada dalam kehidupan para aulia wassolihin. Tiru itu, tiru itu. Bisa enggak Bu? Beb, kira-kira jawaban tuh insya Allahnya tanda ragu atau yakin? Insya Allah ya. Jadi ibu punya anak satu jadi itu lebih baik, apalagi kalau anaknya 10 jadi semua, itu luar biasa. Maka fokuslah ngurus anak, dan caranya ngurus anak ini biar berhasil, maka hargailah suamimu, muliakan suamimu, agungkan suamimu, meskipun wujud suamimu ini wujudnya memang rodok tidak beres, memang rodok gak beres, rodok gitu kan ya. Paham ibu-ibu? Terakhir mesem, mantep, paham gitu. Orang itu ini rodok gak beres langsung paham gitu ya. Ya Beb ya. Ada tambahan Beb? Enggak. Jadi tadi belum pernah dengar ya, diisolasi, steril kan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini cerita tentang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya. Saya kan nggak nyinggung Nabi Ibrahim kan? Enggak tuh? Saya nggak nyinggung Nabi Ismail enggak kan? Fokusnya kepada siapa tadi? Siti Hajar. Sudah bisa dirasakan kehadiran Siti Hajar dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Nah, selama ini kehadiran beliau ini terasa atau enggak terasa? Belum terasa kan selama ini? Selama ini yang kita jadikan aktor utamanya itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Istrinya kurang diangkat, padahal Al-Quran nyata-nyata itu mengangkat. Walaupun enggak disebut ya, enggak disebut. Lah yang nemani Nabi Ismail itu siapa? Yang nemani itu siapa? Yang didik itu siapa? Lah begitulah wanita. Terakhir nih kalimat penutup saya. Bu, pujian untuk Anda semua. Semoga nanti pulang masing-masing ngasih hadiah buat saya. Wanita itu ibarat pondasi. Kalau bangunan, wanita itu pondasi. Kalau pohon, wanita itu akar. Kalau pohon, wanita itu akar. Saya mau nanya, pada umumnya akar itu tersembunyi atau kelihatan? Sembunyi. Yang kelihatan apa? Batang, daun, buah. Itu yang dinikmati orang itu akarnya atau buahnya? Yang diambil daun, buah atau akarnya? Daun, buah. Tapi yang menyebabkan daun bisa menjadi daun, buah bisa berbuah, batang bisa menjadi batang, itu siapa? Yang nyari makan siapa? Yang nyari minum siapa? Kalau pohonnya ditebang, yang masih bisa bertahan hidup siapa? Yang membuat batang itu bisa tumbuh lagi siapa? Jadilah akar ibu-ibu sekalian. Jangan protes, aku kon golek terus, saya suruh nyari terus, suruh sabar, ya tidak, gak kelihatan, gelik, tersembunyi. Ya enak kamu jadi pohon, dipuja-puja orang, gantengnya pohonnya, pohon ganteng loh ya, pohonnya bagusnya gitu kan, pohonnya keker ya, buahnya enaknya, daunnya rindangnya, nggak disebut, akarnya nggak disebut, betul? Kata Pak Taji itu teman saya dari Jogja dan Mas Agus yang ngurusi pembangunan ini, ya banyak manusia-manusia seperti pondasi, nggak ada judulnya pondasi kelihatan di permukaan, enggak loh. Pondasi di mana? Di
di bawah. Kemudian dikasih yang enak-enak atau nggak enak? Nggak enak, batu, ya kan? Kerikil, pasir, dijok semen, besi. Setelah itu diuruk, betul. Tapi coba yang di permukaan dibuat cantik, kasih granit, kasih keramik, kasih karpet, dikasih cat, dikasih lampu, betul kan ya? Tapi semua ini indah ini tidak mungkin bisa berdiri kalau di bawahnya tidak ada pondasi. Lah itu pondasi itu wanita. Lah nasibnya wanita itu persis pondasi, diidak-idak. Paham? Jadi jangan protes, aku tidak mau diinjak-injak. Sudah suratan takdir, Anda itu memang fungsinya sebagai pondasi, fungsinya sebagai akar, tidak diijak-ijak, memang tempatnya di bawah. Coba saya mau nanya, keset protes, ada keset protes, aku kok selalu jadi kotor, aku diinjak-injak. Lah awak monyet keset, kamu tuh keset memang fungsinya seperti itu. Topi marah ditaruh di kepala, kopiah nih ya, taruh di kepala, mulia atau enggak mulia? Mulia, tapi dia marah. Kenapa aku selalu yang kena panas? Kenapa aku yang kepanasan? Kenapa gitu? Repot kan ya kalau orang masing-masing protes dengan fungsinya kan? Justru fungsinya itu yang buat dia jadi mulia. Paham ya Bu ya? Jadi ibu bukan diletakkan di bawah untuk diinjak-injak, bukan. Memang ibu adalah batu pijakan untuk meloncat, dan itulah nilai kemuliaan. Kan terkadang kesannya hadis atau apa seperti membuat wanita itu suruh ngalah sama pria, betul kan ya? Suruh ngalah sama suami, suruh tunduk sama suami, muliakan suami. Karena fungsinya di situ. Fungsinya harus merendahkan diri, ngayomi, memperkuat, mengokohkan. Fungsinya di situ. Paham? Udah jam 10 lewat 11. Insya Allah Jumat depan kita sambunglah lagi.